Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santriwan-santriwanti yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada kajian ilmu tajwid. Sebelum kita memulai kajian ilmu tajwid ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, semuanya yang telah mendahului kita. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga dalam ibadah bulan puasa ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadradin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila jami'il khususan syekh masyaallah sangi ajadan sangi ajadan masyaallah ya azim musyahidi wa suri ma furuhi ma syai'im ma salati ma radi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Pada kajian ilmu tajwid kali ini kita masih lanjut dari pembahasan yang kemarin, yakni pada pembahasan makharijul huruf. Makharijul huruf, yakni kita belajar cara pengucapan huruf hijaiyah dengan baik dan benar, serta apa-apa sifat-sifat yang terdapat pada huruf tersebut. Ya, kemudian huruf hijaiyah yang berikutnya yakni makharijul huruf pada huruf sin atau sa. Ya, sin atau sa. Makhraj bunyi huruf sin yakni muntaha tarfil lisani ma'a asfalis safhati dakhiliyati lisanaya sufla fayakhruju sautu min fawqiha marran baina sanaya al-ulya wa sufla. Makhrajnya adalah ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah. Ya. Ulangi lagi, ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah. Sehingga suara sin keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Itu makhraj daripada huruf sin. Nah, kita ketika membaca huruf sin atau sa, ya, sa, si, su, bas, sa, ya, sa. Nah, kita dengar sa, si, su, bas, sa. Ya, itu adalah makhraj dari huruf sa, ujung lidah pada halaman 2 gigi seri bawah. Sehingga apa? Ya, makhraj keluar, ya, sehingga huruf sin, suara huruf sin, ya, keluarnya di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Kemudian apa saja sifat-sifat yang terdapat pada huruf sin? Apa saja sifatul hurufnya? Yang pertama, hamas, nafas berhembus, ya, atau berdesis, nafas berhembus. Ya, ketika pengucapan huruf sin, nafasnya berhembus, hamas, sa. Kemudian yang kedua, rakhwah, suara tidak tertahan. Ya, ini lawan daripada syiddah. Ya, kemudian istifal, pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Kemudian infitah, ya, langit-langit terbuka, ya. Kemudian yang nomor 5, ismat. Nah, pengucapan huruf sin ada sifat yang namanya ismat, yakni kehati-hatian atau tidak lancar. Ini lawan daripada idlaq,
Ya, sa. Kemudian sifat yang terakhir yakni sofir. Ini sifat yang dimiliki juga pada za dan so. Ya, sofir. Ya, berdesis, suaranya berdesir, sofir. Ya. Sa si subas. Ya, dalam Al-Qur'an afaman assasa bunyana assasa ya, sa si subas, as is us. Ya, jadi makhrajnya diingat-ingat ujung lidah pada halaman 2 gigi seri yang bawah. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, huruf yang selanjutnya yakni shin atau sa besar, shin atau sha. Ya. Sin yang mempunyai titik 3, ya. Shin. Di mana makhraj daripada huruf shin? Makhrajnya adalah ma baina wastil lisani wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Makhrajnya adalah tengah-tengah lidah dan langit-langit. Makhraj huruf shin, tengah-tengah lidah dan langit-langit. Sha. Nah, ya, sha. Ya, ingat-ingat, ya, bedakan antara sa kecil dan sa yang lain. Ya. Sha, tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Itu adalah makhraj daripada huruf shin. Sha. Nah, kemudian apa saja sifat-sifatnya yang terdapat pada huruf shin? Yang pertama, hamas, berdesis atau nafas berhembus. Kemudian rohwah, suaranya lepas atau tidak tertahan. Kemudian istifal. Kemudian invita. Kemudian ismat, hati-hati, tidak lancar. Nah, yang terakhir di sini ada tafasyi. Nah, sifat ini khusus untuk huruf shin atau sha. Ya. Apa itu tafasyi? Ya. Bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin yang kuat. Ya. Tafasyi itu, ya, bunyi suaranya bersamaan dengan tersebarnya angin yang kuat di dalam mulut. Ya. Jadi tersebarnya bunyinya sha. Ya, itu namanya sifat tafasyi. Ini khusus terdapat pada huruf shin. Ya, tidak ada sifat daripada di huruf-huruf yang lain. Tafasyi. Ya, bunyinya, ya, bersamaan dengan tersebarnya angin yang kuat yang keluarnya di dalam mulutnya. Sha. Ya, sha, shi, shu, bash, sha. Ya, itu ingat-ingat, ya. A'udzubillahi minasyaiton, syaikha, syuyukha, syukura, ashtatan liyuraw, ashtatan. Ya. Jadi perlu diingat-ingat, ya. Tafasyi ini sifat yang khusus terdapat huruf shin. Jadi perlu diperhatikan, dan ya, ini juga perlu diperhatikan sering-sering supaya pengucapannya semakin ringan dan semakin bagus. Itu, ya, perlu diperhatikan. Kemudian huruf yang selanjutnya, huruf yakni shad. Huruf shad. Ya. Di mana makhraj daripada huruf shad? Makhraj huruf shad yakni muntaha tarfil lisani ma'a asfalis safhatid dakhiliyati lisanaya sufla
fayakhruju as-sautu min fawqiha ma'rum baina as-sanayil ulya was sufla. Makhrajnya yakni ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah, ya, sehingga suara shad keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ini hampir mirip dengan sin tadi makhrajnya, cuman ada perbedaan di sini sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat karakter-karakter yang dimiliki oleh huruf shad? Yang pertama yakni hamas, berdesis atau nafas berhembus. Yang kedua rakhwah, suara tidak tertahan. Kemudian yang ketiga isti'la. Isti'la itu pangkal lidah naik ke langit-langit. Ya, isti'la shad. Ya, kalau yang sin itu ada istifal, ya. Istifal dan juga ada infitah. Di sini huruf shad yakni isti'la, pangkal lidah naik ke langit-langit. Shad. Kemudian sifat selanjutnya itubaq. Nah, ini sifat yang dimiliki shad, ada itubaq. Apa itu itubaq? Sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Sebagian besar permukaan lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit, itu namanya itubaq. Shad, sebagian besar permukaan lidah bertemu shad. Ya. Kemudian sifat selanjutnya ismat, hati-hati pengucapannya. Kemudian yang terakhir sofir, berdesir. Shad. Nah, shad ini menurut Syekh Misri yang diterangkan kemarin, yakni bunyinya ya seperti siulan burung. So si subas so. Nah, tapi bukan bersiul. Ya, bukan kayak bersiul, tapi hampir mirip kayak siulan burung. Ya. So si subas faqasusil qasoso walakum fil qisasi faqasusil qasoso faqasusil qasoso sosi subas. Ya, jadi dibacakan so, jangan nanti hurufnya so dibacanya sa. Ya, jadi hampir mirip seperti siulan burung, ya. Dan juga diperhatikan sifat-sifatnya. Ya, ini perlu praktek berkali-kali supaya bacanya semakin bagus dan semakin benar. So si subas, ya, as is us. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sira ya. Faqasusil qasasa walakum fil qisasi. Ya, itu sering dipraktekkan supaya yang semakin pas, bacaannya semakin bagus. Ya, itu ya sifat dan makhraj pada huruf shad. Jadi perlu diperhatikan, ya. Kemudian selanjutnya yakni huruf dod. Dod namanya dod atau do atau dod. Do atau dod. Dibedakan antara do dan zo. Ada do atau dod, ada zo. Ya. Itu dibedakan, ya. Jangan sampai salah. Di mana makhraj huruf do? Makhraj huruf do yakni ihda hafatal lisani, ya, mimma yalil adrasal ulya yusra awil yumna awil janibaini ma'an. Ya,
yakni salah satu atau salah dua, dua-duanya boleh atau salah satu boleh. Ya, pinggir lidah salah satu atau salah dua, dua-duanya boleh. Pinggir lidah beradu dengan salah satu geraham atas yang kiri atau yang kanan atau keduanya. Geraham mana geraham? Geraham itu sini. Ya, pinggir. Salah satu pinggir lidah beradu dengan salah satu geraham atas yang kiri atau yang kanan. Macamnya do. Do, boleh yang kanan, boleh yang kiri. Tergantung lebih mudahnya, lebih enaknya pengucapan sebelah kanan atau sebelah kiri. Boleh ya. Do. Do di du bal. Nah, do di du bal. Nanti beda antara do dan zo. Ya. Do sama zo itu beda. Do di du bal. Nah, itu makhraj daripada huruf do. Kemudian kita lihat apa saja sifat-sifat yang terdapat pada huruf do. Yang pertama, jahar. Nafas ditahan. Do. Ketika pengucapan huruf do, nafasnya ketahan, nafasnya tidak keluar. Do. Do. Kemudian yang kedua, rakhwah. Suaranya lepas atau tidak tertahan. Do. Ya. Do. Kemudian sifat yang selanjutnya isti'la, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Batang lidah bertemu langit-langit ya. Isti'la. Kemudian sifat selanjutnya itubaq, sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Kemudian sifat selanjutnya ismat, hati-hati. Ini sangat hati-hati, terutama huruf do. Yang terakhir, nah, sifat yang terakhir yang khusus dimiliki dari huruf do. Ini khusus yang dimiliki huruf do. Tidak ada sifat-sifat lain yang terdapat pada huruf yang lainnya. Ini khusus huruf do, yakni istiltolah. Nah, istiltolah ini agak susah mengucapannya. Istiltolah, yakni memelarkan atau menggelayutkan suara mulai dari pangkal lidah sampai ujungnya. Ya. Memelarkan atau menggelayutkan bal do bal. Makanya ketika membacanya ada memelarkan atau menggelayutkan. Walau dolin. Do di du bal. Nah, situ ada memelarkan atau menggelayutkan. Itu adalah sifat khusus atau ciri khusus yang terdapat pada huruf do. Tidak ada pada huruf lain. Itu istitolah namanya. Ya. Jadi ini agak susah, memang termasuk salah satu huruf yang paling susah di antara huruf-huruf yang lain itu adalah huruf do. Karena jarang orang langsung bisa pengucapan huruf do. Jarang sempurna ya. Ini harus butuh praktek, butuh latihan berulang kali sampai benar-benar pas dan benar-benar betul. Do, do di du bal. Nah, ada sifat istitolah yang dominan, yang kelihatan, ya khusus, ya. Do di du bal. Walau do. Nah, ini diperhatikan karena kita kadang tidak tahu ya. Dan do itu bukan qalqalah. Bukan termasuk huruf qalqalah. Nanti terkadang ada yang keliru, anak-anak yang tidak tahu ya. Badu ya. Padahal do itu tidak qalqalah. Wa yaqbil. Nah, bil ya. Wa qada rabbuka wa qada. Nah. Daraba
dolala, min fadl, dzul fadlil azim, wallahu dzul fadlil fadl. Ya, wadduha, ya, ini diperhatikan ya, terus dipraktikkan supaya betul. Dadi du bald istitolah ya, sifat yang khusus terdapat pada huruf do. Walad, memelarkan atau menggelayutkan suara mulai dari pangkal sampai ujung lidah. Ya, wallahu dzul fadlil azim, dolala yadurru, ya, mud'ifun. Nah, itu ya, itu adalah bunyi atau sifat atau makhraj daripada huruf do. Nah, ini harus sering-sering diperhatikan kepada para santri, khususnya di rumah ketika membaca Al-Quran ya, terus dipraktekkan. Jangan sampai ketika sudah tahu teori ilmu tajwid tapi tidak praktekkan, kurang sempurna ya. Ini juga perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya membaca Al-Qur'annya juga semakin bagus, semakin baik, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifatul huruf, nah, kemudian sesuai dengan ahkamul huruf, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Kemudian huruf yang selanjutnya setelah huruf do, kita lanjut pada huruf to. Huruf to ya. Di mana makhraj daripada huruf to? Makhrajnya adalah zuhru ra'sil lisani wa usulus sanayal ulya. Punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. Ini hampir sama dengan da. Ya. Punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri, pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. Ya. To, punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri atas muka bagian dalam. To. Ketika mengucapkan huruf to harus pasti ada huruf kehati-hatian. To ya. Kita lihat karakter atau sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf to. Yang pertama jahar ya, sifat huruf to yang pertama jahar. Kemudian yang kedua syiddah. Syiddah suaranya tertahan. Syiddah suaranya tertahan. Lawan daripada rakhwah. Kemudian isti'la, pangkal lidah naik ke langit-langit. Ya, pangkal lidah naik ke langit-langit itu namanya isti'la. Kemudian selanjutnya, sifat selanjutnya yang dimiliki huruf to yakni irtibaq. Sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit, itu namanya irtibaq. Kemudian yang kelima ismat, hati-hati, keluarnya tidak lancar, keluarnya to. Kemudian yang terakhir yakni qalqalah, pantul atau memantulkan suara tambahan ya, mempunyai huruf suara tambahan namanya qalqalah. To ti tu ba to. Pasti kalau udah qalqalahnya berarti pantul, harus. Jangan ada sifat qalqalah
pernah dipantulkan bat. Inna bat syarabbika, inna bata, ya betul. Di qalqalah ya pantul. Huruf qalqalah ada 5 ya. Qatbu jadi atau baju di toko. Inna bata syarab qantarira atwara, ya. Tati tubata, tati tubata. Nanti bedakan antara to dan ta. Ya, kalau ta sifatnya bukan jahr di situ, tapi hamas. Ya, makanya bedakan sifat antara ta, ya, antara ta fathah sama to fathah. Kalau ta, ta. Kalau to, ta dikasroh, ti. Ketika to dikasroh, ti. To, ti, tu, bato. Kalau ta, bedakan. Ta, ti, tu, bat. Ya, jadi harus dibedakan. Setiap huruf mempunyai sifat atau makhraj yang beda-beda. Jadi, ketika di situ ada huruf to, bacakan harus sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Jangan sampai disamakan. Itu namanya salah atau kurang tepat. Ya, ta ti tu ba ta. Wailul lil mutaffifin mutma'inna tawila. Yatufu alaihim bedakan ya, jadi bedakan antara to dan ta. Ingat, jangan disamakan ketika pengucapan terhadap huruf to dan ta. Ya, itu adalah makhraj dari huruf to. Kemudian selanjutnya yakni huruf zo. Huruf zo. Nah, ini zo. Bedakan antara do, ada do tadi. Sekarang zo. Nanti zo juga dibedakan sama za. Ada za ya yang sudah kita pelajari di awal, huruf za, sekarang zo. Nah, ini memang agak mirip makhrajnya. Ya. Jadi harus dibedakan. Di mana makhraj huruf zo? Makhrajnya yakni zuhru tarfil lisani wa atrafus sanayal ulya. Punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Zo, 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 zi, zu, baz. Zo, zi, zu, baz. Ya. Sama za hampir sama makhrajnya ya. Zo, zi, zu, baz. Sama malahan ya. Kemudian kita lihat sifatnya. Sifat huruf zo, yang pertama jahar, nafasnya ditahan, huruf zo. Kemudian yang kedua rohwah, suara tidak tertahan atau lepas. Kemudian yang ketiga isti'la di sini, zo naik, bukan istifal. Ya. Isti'la, pangkal lidah naik ke langit-langit. Za, za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Ya. Kemudian selanjutnya, sifat selanjutnya iltubaq. Sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Iltubaq. Kemudian sifat yang terakhir ismat, hati-hati atau tidak lancar. Ya, zazi zubaz, zazi zaz. Ya, minaz zulumat azlamu muzlima.
Ya. Zalila, zallat minaz zulum, azim. Ya, itu adalah makhraj daripada huruf dha dan sifatnya. Ya, ini diperhatikan. Ya, bedakan antara huruf dha dan huruf dha. Kemudian sifat selanjutnya yakni ain. Ini ada huruf ain. Ain, di mana makhraj huruf ain? Yang pastinya di tenggorokan, yakni wastul halqi, wasat, ya, yakni di tengah-tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian tengah. Itu makhraj daripada ain, ain. A-I-U-Ba. Nanti bedakan ain sama hamzah. Hamzah itu bunyinya A. Bedakan A sama A. A sama A. Ya. Yang pertama yakni jahar sifatnya. Yang kedua, ini yang kedua, bainiyah. Apa itu bainiyah? Suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna, tengah-tengah. Ya, kemudian istifal, bukan isti'la tapi istifal, pangkat lidah tidak bertemu langit-langit. Kemudian infitah, ya, sebagai masa pembukaan langit, lidah terbuka. Kemudian ismat, hati-hati. A-I-U-Ba, A-I-U-Ba, A-I-U-Ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, i'rada, qurratu a'yun, ya. A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Ya, itu diperhatikan ya. Bedakan A sama hamzah, ya, itu agak mirip dan selalu dipraktikkan. A-I-U-Ba, 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 A-I-U-Ba. Jangan huruf, udah tahu makhrajnya huruf A di tenggorokan, udah tahu huruf ain itu beda dengan hamzah. Jadi jangan biasa-biasa. Rabbil alamin, alamin, alam. Beda kan sama hamzah. Harus beda. Rabbil alamin. Jangan sudah tahu malah cara membaca Al-Qur'annya harus sesuai makhrajnya. Sabbih isma rabbikal a'la. Jadi kalau membaca harus sesuai bunyi huruf, sesuai makhrajnya betul, sesuai sifatul hurufnya betul, supaya bacaannya juga sempurna dan juga bagus dan juga betul. Mu'ridin, ya. Jadi supaya diperhatikan dan jangan lupa ya kepada seluruh santri ya, belajar tajwid itu harus sering-sering praktek. Ketika kalian di rumah, apalagi hari ini, apalagi kita masih dalam suasana ibadah puasa, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, ya. Kemudian ketika membaca Al-Quran juga jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Kalau bisa ya pelan, ya, sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, supaya bacaannya benar-benar tartil yang sempurna. Ya, tartilnya tartil betul, jangan cuma pelan tapi tidak sesuai kaidah tajwid, itu sama saja. Sudah bacanya pelan, bagus pelan, tetapi
makhrajnya kurang pas, sifat hurufnya kurang pas, ya. Baca hukum-hukumnya kurang pas, dan juga kurang tepat, ya. Makanya mumpung masih suasana bulan Ramadan, pada seluruh santri khususnya, ya, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, ya, supaya kita mendapat pahala di bulan puasa ini. Dan juga mari, ya, ketika membaca Al-Quran kita praktekkan kaidah-kaidah tajwid sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan para ulama-ulama terdahulu kita, ya, ini sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, aqhamul huruf, dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, serta kita selalu dalam rahmat dan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, ya, cukup sekian kajian pada sore hari ini, kajian ilmu tajwid pada sore hari ini. Mungkin ada kesalahan dan khilafan dan kekurangan, ya, saya pribadi mohon maaf, ya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh santri khususnya dan jamaah sekalian, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, ya, dan membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang betul, supaya bacaan kita semakin bagus dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.